Kalau haptic yang lampau pasti ada kata-kata kayak han, gelesen gitu-gitu ya, Cak? Iya benar. Kalau enggak di sini Jadi what? Hah? Ya? ya jadi kalau misalnya have ini nggak ada kata-kata itu, nggak maksudnya kan selama ini taunya kalau have kayak gini tuh udah lampau. Kayak yang ini ya. What have you vandah kedan gitu kan. Mm-mm. Tapi ini bisa juga kepemilikan. Kamu punya mobil nggak? Have you auto? Have you an auto? Itu juga bisa. Terus habis itu kamu punya duit? Have you health? Gitu. Bisa juga. Lalu nomor 4. Mbak Tanti, je hebt morgen een examen. Je vriend vraagt je, wat moet ik meenemen naar het examen? Geef antwoord, gebruik de plaatjes. Ini maksudnya gimana? Jadi Cak suruh Jadi ini plaatjesnya kita itu aja dulu gambar-gambarnya. Nih misalnya besok nih what moet ik meenemen. Apa mood itu kan yang harus. harus Saya manajemen. ya saya Manajemen apa kira-kira? Kalau aku pernah bilang kalau yang ada meme-nya itu kan berarti ikut. Berarti manajemen itu yang ikut bawa. Apa yang harus saya bawa nih ke ujian iya. besok gitu kan. Dia nanya sama misalnya temennya Mbak Tanti nanya sama Mbak Tanti. Terus Mbak Tanti harus jawab ke temennya, oh kamu harus bawa ini nih. Contohnya kamu harus bawa ini, place 1, terus habis itu ini. Ini tuh word book, apa sih word dictionary, kamus, terus habis itu pulpen. Terus kamu nggak boleh bawa HP, gitu. Mbak Tanti harus jawab gitu. Iya. Gimana? Iya, mood Heeh. naar het samen Hmm. apa ya? En Nih, ini apa? Buku buku apa catatan. sih? Notes Kayak gitu. ya notisi book. Bisa juga notisi Notisi. book. Terus ini tadi nih aku udah bilang nih apa nih? Iya, mood and ini langsung aja. Heeh, itu aja. And word dan book. Book. And then ini Apa pen? pulpen. Pen. Pen. Lalu And you can need ini diselesain kalau dulu aja oh kalimatnya. and Kata kerjanya jangan lupa. Ini moodnya baru modal. Jadi belum ada kata kerja yang pelengkapnya yang kedua. dengan. Brengen. Iya. Brengen boleh atau diulang lagi juga boleh tadi ini manajemen. Oh iya, Ulang manajemen. lagi. Juga boleh. Brengen atau manajemen. Lalu what can you need manajemen? You can need
Je kan niet een mobiel telefoon meenemen. mobiel telefoon meenemen. Ya, udah gitu aja. Gampang kan? Gampang. Nah, sampai sini is het duidelijk? Als het duidelijk is, gaan we naar het volgende. Hoofdstuk 7. De volgende hoofdstuk. De jeugd. Mas Daniar, wat denk je over de jeugd? Wat is dat eigenlijk? Ik heb geen idee. Ben je ooit jong? Ja, ik denk het Ja. wel. Ik denk het. Itu maksudnya aku masih muda apa enggak atau gitu ya? Lebih ke kamu pernah muda. Kamu pernah muda. Oké, ik denk het wel. Ja. En ben je nog jong nu? Ik geloof het. Geloof het. Ja. We geloven op. We geloven jou. Udah. Begitu coba aja kita baca verhaal dari si Ilse. Pertama kita dengerin dulu versi voorlezen yang perfect. Karena yang baca orang Belanda. Openingstekst, hoofdstuk 7. Ja, hebben jullie dat gehoord? Ja. Ja. Hoi, mijn naam is... Hallo, ik heet Ilse en ik ben de beste vriendin van Jeannette. Ik ken Jeannette nog van de basisschool. We woonden vroeger naast elkaar, maar toen ik 9 was zijn we verhuisd. Jeannette en ik fietsten altijd samen naar school. Tussen de middag aten we samen haar boterhammen op, want die waren veel lekkerder dan de mijne. Zij mocht chocoladehagelslag op haar brood. Mijn moeder vond dat niet gezond. Zij deed altijd kaas op mijn brood. Na school ging ik vaak bij Jeannette thuis spelen of huiswerk maken. Mijn moeder werkte en was pas laat thuis. Bij Jeannette's moeder was het 's middags altijd heel gezellig. We dronken thee en praatten met haar moeder en haar zus over school. Haar moeder hielp ons ook met het huiswerk. Ze was vroeger leerkracht, dus ze wist precies wat ze ons moest uitleggen en hoe ze dat moest doen. Als ik mijn rapport kreeg, liet ik het altijd eerst aan Jeannette's moeder zien. Als ik goede cijfers had, zag ik haar blijdschap. Dan kreeg ik wat geld van haar en zei ze dat ze trots op me was. Mijn eigen moeder keek even naar het rapport, zei dan goed gedaan en legde het weg. Als ik bij Jeannette's moeder op bezoek ga, ga ik nooit met lege handen. Ik neem lekkere koekjes of chocola voor haar mee. Dat vindt ze heerlijk. Maar veel eet ze niet. Ze is nu vrij oud en woont in een zorgcentrum. Maar ze weet nog goed wie ik ben en vindt het heel leuk om me te zien. Ja. Mbak Sarah, kan je de tekst lezen tot regel 10? Ja. Hallo, ik heet Ilse en ik ben de beste vriendin van Jeannette. Ik ken Jeannette nog van de basisschool. We woonden vroeger naast elkaar, maar toen ik 9 was, zijn we verhuisd.
Janet en ik fietsen altijd samen naar school. Tussen de middag aten we samen haar boterhammen op. Want die waren veel lekkerder dan de mijne. Zij mocht chocoladehazelslag op haar brood. Mijn moeder vond dat niet gezond. Zij deed altijd kaas op mijn brood. Na school ging susah banget ini. Na school ging ik vaak bij Janet thuis spelen of housework maken. Mijn moeder werkte en was pas laat thuis. Oke. Bij Janet's Udah? moeder. Oh ya udah. Oke, dankjewel. Tadi yang kurang itu ini. Ini bukan fietsen biasa, tapi ini fietsten. Jadi emang beneran ada T-nya, nggak salah ketik. Lalu tadi nih chocolade hagelslag. Susah ya? Hagelslag. Kayak meses itu kan yang banyak di supermarket. Fietsen tadi bedanya sama fietsen biasa? Nanti kita belajar. Oke. Tapi pokoknya ini nggak salah ketik. Terus habis itu tadi mana Mbak? Itu yang susah. Sampai Janet. Oh ya. Tadi ada lagi yang nggak yang susah. Oh ini. Nah, school. Jadi bukan school. Kalau school kayak bahasa Inggris. Kalau bahasa Belandanya school. Gitu. Ya aku salah ngomong itu emang. Kayak bahasa Inggris soalnya. Lalu lanjut Mbak Oji. Tot regel 15. Ya, nanya dikit yang tusen demidah aten itu juga nggak salah ketik berarti ya? Enggak. Ini nggak ada yang salah ketik. Oh berarti. Oh nanti dipelajarin gitu ya. Oke. Nih, tot regel 15 sini. Sampai Blijdschap. Ja. Bij Janet's moeder was het 's middags altijd heel gezellig. We dronken thee en praten met haar moeder en haar zus over school. Haar moeder hielp ons ook met het huiswerk. Ze was vroeger leerkracht, dus ze wist precies wat ze ons moest uitleggen en hoe ze dat moest doen. Als ik mijn rapport kreeg, liet ik het altijd eerst aan Janet's moeder zien. Als ik goede cijfers had, zag ik haar blijdschap. Ja, dankjewel. Mbak Tanti, tot het einde. Dan kreeg ik wat hulp van haar en zei ze dat ze trots op me was. Mijn eigen moeder keek even naar het rapport, zei dan goed gedaan en legde het weg. Kami baca tadi. Nih, paling bawah. Als ik bij Janet's moeder op bezoek ga ik nooit met lege handen. Ik neem lekkere koekjes of chocola voor haar mee. Dat vinden ze heerlijk, maar veel eet ze niet. Ze is vrij oud en woont in een zorgcentrum, maar ze weet nog goed wie ik ben en vindt het leuk om me te zien. Nih, agak keblibet. Vind het heel leuk om me te zien. Coba. Om me te zien. Goed gedaan. Lalu di sini banyak ya kata-kata yang aneh karena dia pakai format grammarnya tuh di past tense gitu.
Jadi mirip kayak bahasa Inggris, kalau di past tense ada beberapa katanya yang berubah. Contohnya kayak Fitsen. Biasanya kan Fitsen, tapi karena ini di past tense, dia jadi Fitsten. Gitu. Nah, ini juga berlaku untuk kata kerja lainnya nih yang berikut-berikutnya. Di sini yang merah-merah apakah ada yang kurang familiar sama artinya? Tusen demidah tadi Mbak Oji nanya tuh. Waktu sendemidah. Tusen demidah saat di sela-sela siang gitu. Jadi ya pas break siang gitu istilahnya. Tusen demidah. Terus Aten? Aten Berarti itu it. iya, past tense dari it. Nah, langsung aja aku. Oh, ada lagi? Mana tadi ya? Blijdschap. Mbak Sarah, kira-kira Blijdschap tuh apa sih? Apa joy? Bukan. Betul. Apa itu? Kayak kegembiraan. Oh. Berarti kalimatnya mesti artinya gimana tuh? Als ik goede cijfers had, zag ik blijdschap. Jika saya dapat, kan kata kerjanya yang ini, dapat nilai bagus, zag ik, saya melihat dia kegembiraan dia gitu. Haar blijdschap. Jadi di sini kata benda si blijdschap itu. Dah. Kalau nggak ada, aku mau bahas ini. Nah, jadi contoh-contoh kata yang tadi itu namanya imperfectum. Kan kita udah belajar perfectum tuh kemarin yang itu, gegeten, gegaan, geholpen, gedan, gitu-gitu itu namanya perfectum. Nah, kalau yang imperfectum ini kayak di bahasa Inggris tuh past tense gitu. Jadi nggak pakai nya, cuman ya ada yang diubah belakangnya, ada yang berubah sama sekali. Nah, contohnya gimana cara pakainya perfectum sama imperfectum. Nah, kalau perfectum itu for een handling situatie in het verleden waarvan je het resultaat benadruk. Jadi kejadiannya di masa lampau tapi hasilnya masih ada sampai di masa sekarang gitu. Sebenarnya mirip kayak bahasa Inggris cara pemakaiannya. Contohnya kayak vorige zomer ben ik naar Spanje gegaan. Terus ben ik naar itu summer yang kemarin gitu ya? Iya. Summer yang kemarin aku habis pergi ke Spanyol. Terus dia mau cerita nih, makanya karena dia mau cerita berarti kejadian dia pergi ke Spanyol kemarin tuh ada pengaruhnya di masa saat ini gitu. Makanya dia pakai perfectum ini. Lalu contohnya for een handling situatie die nog gelinkt is aan het heden. Sebenarnya ini sama aja sih. Contohnya kayak kejadiannya dulu, tapi ada efeknya di masa sekarang. Contohnya kayak ik heb mijn haar geknipt. Saya udah potong rambut karena dia kemarin potong rambut, jadi sekarang rambut dia pendek gitu. Maksudnya gitu. Lalu kalau yang imperfectum itu atau yang past tense, contohnya for een gewoonte in het verleden.
Jadi gewoonte itu kebiasaan di masa lampau yang sekarang udah nggak dilakukan lagi. Misalnya saya dulu sering bolos sekolah atau saya dulu sering telat. Vroeger ging ik elke week tennisen. Ini contohnya ini. Vroeger. Jadi sekarang dia nggak pernah tenis lagi. Tapi dulu dia suka tenis. Makanya pakainya bukan ha tapi ging di sini. Nah, terus di Worden Book ini juga ada misalnya kan. Nah, kalau di sini kan gegaan nih yang perfektumnya. Nah, kalau yang imperfektumnya ada di dua atasnya. Berarti bentuk perfektumnya ging. Terus kalau plural ada en-nya, gingen. Gitu. Lalu apa lagi? By Rijkshandelingen. Nih, lalu by Rijkshandelingen in het verleden die Court op elkaar volgen. Jadi ini suatu kejadian yang berturut-turut gitu, maksudnya kemarin malam saya gosok gigi, lalu saya pakai baju, lalu pergi sepeda ke tempat kerja. Nah, ini kan berturut-turut nih. Nah, jadi dia ceritanya biar gampang pakai si imperfectum ini, biar nggak panjang-panjang amat kalau pakai perfectum. Ik kleedde mij aan en fietste naar mijn werk. Lalu selanjutnya voor een beschrijving van een situatie of handeling in het verleden. Contohnya, het was mooi weer. Ik ging naar het strand. Jadi untuk mendeskripsikan situasi, jadi kayak cerita, contohnya kayak yang dilakuin sama si Ilse tadi, ngedeskripsiin cerita dia pas masih kecil, gitu. Yang terakhir. Nah, tapi sebenarnya ya aku ya gitu deh bedanya. Apakah ada yang masih kurang jelas perbedaannya, apa emang gak jelas? Kalau yang Ori Zomer Ben Ignar Spanyol kan dibikin jadi imperfectum, misalnya dulu saya tinggal di Spanyol atau dulu saya ke Spanyol, bisa nggak? Bisa, jadinya maksudnya toen ik klein was, saat saya kecil, woonde ik in Spanje. Gini. Pakai ben ya berarti ya. Atau sebenarnya aku juga kalau misalnya nggak tahu gitu ya, atau males ini perfektumnya pakai ben apa have ya, karena ada yang berubah-ubah gitu kan. Daripada pusing, aku langsung aja bilang gisteren ging ik naar de markt. Udah bener pasti gitu, nggak usah susah-susah mikir ini ben apa have ya. Kalau ada nar-narnya itu kan ben ya, oh ya gisteren ben ik naar de market gegaan gitu kan. Misal jadinya ya udah langsung aja gisteren ging ik naar de markt. Udah singkat, padat, dan tidak salah. Berarti kalau kita ngomong vorige zomer ging ik naar Spanje itu juga bisa juga dong?
Boleh, bisa juga. Nggak salah. Sebenarnya makanya kadang suka pada bingung kapan pakai perfectum, kapan pakai imperfectum. Cuman kalau orang sini sih nggak terlalu mempermasalahin gitu. Cuman emang kenapa yang diajarin di level awal tuh perfectum duluan, karena emang ini yang paling gampang gitu kayaknya, dan paling sering dipakai di Belanda. Jarang pakai imperfectum ini sih. Gitu. Oke. Udah, nanti kita coba ini. Lihat perubahannya. Nah, di sini di imperfectum ini juga ada rumusnya gitu. Ada yang regelmatig atau yang regular, ada juga yang irregular. Kalau yang regular itu masih bisa diaplikasin pakai yang soft ketchup ini. Yang dulu kita belajar di perfectum juga. Jadi di belakangnya ditambahin T atau ditambahin D. Tergantung huruf yang di paling akhirnya. Misalnya tadi kayak Fitzen gitu ya. Nah, karena dia regular, terus dia belakangnya S, dia makanya ditambahin T, Fitzen. Atau kalau ini Fitzt, tapi jadinya kalau lampau, Fitzte, ini jadinya Fitzten. Gitu. Lalu juga kayak Bellen, kan yang paling belakang L. Bellen. Ini jadinya Belde. Lalu kalau plural jadinya Belden. Mbak masih bingung tadi yang Fitzte itu maksudnya gimana? Kalau yang Fitzte itu maksudnya kenapa jadi Fitzte gitu? Fitzte itu maksudnya bentuk lampau dari Fitzen, sepedahan. Oke. Tapi kalau subjeknya plural, Fitzten. Iya, kalau ik Fitzte. Ik, hij, zij, sama apa ya? Ye. Tapi kalau we, he, the plural. Terus apa lagi? We, Fitzen. Fitzten. Begitu. Nah, ini contohnya juga. Als we praten over vroeger en een verhaal vertellen, gebruiken we vaak het imperfectum. Bijvoorbeeld, we woonden vroeger naast elkaar. Janet en ik fietsten altijd samen naar school. Mijn moeder werkte en was pas laat thuis. Mijn eigen moeder keek even naar het rapport, zei dan, goed gedaan, en legde het weg. Lalu juga ada di imperfectum tuh yang aneh gitu. Kalau belakangnya T gitu kan, jadinya nulisnya jadi double gitu, hete, antwoord. Cuman kalau outspraak atau pronunciation-nya, pelafalannya nggak ada yang beda gitu, cuma tulisannya aja jadi didobelin. Imperfectum DD of the. Tefil ya, Mas Daniar. Tefil. Ya, gak apa-apa. Kita coba aja nih. Nih, sambil kita cari jawabannya di sini. Jadinya ini ada beberapa list kata kerja nih.
Nah, sebenarnya tadi juga ada di ceritanya. Nah, coba Mbak Sarah. Nomor 8, Fitzen. Ini mah gampang, Fitzen. Fitzen, ya. Fitzte, terus kalau plural Fitzen. Kalau Mbak Oji, Eten. Gimana nih Mbak Oji? At. At. Dikasih tau Ismail. Terus kalau plural? Aten. Aten. Cuman A-nya yang double jadi single. Gitu nulisnya. Lagi nomor 3 Mbak Oji. Zain. Kalau singular Zain. Nggak tahu, Ca. Zain tuh Zain. kayak yang ini. Mana tadi? Nih, Ikben. Ikben. Kayak bahasa Inggris. Oh, Kayak to be yang bahasa Inggris. Zain budak ya. was. Was bukan sih? Benar. Tapi kalau plural gimana nih? Nah, itu. Nah, itu. Tadi ada di ini, cerita Zain. ini. Zaidan. Tadi ada di cerita ini. Sih, bentar. Zain. Udah Zaidan udah bisa. Zaiden. Zaiden. Tunggu, Bunda cari dulu. Di mana ya? Zain. Rechel. Zain doesn't exist. Zaidan. Zaidan or Zain is no something. Oh, ada nih Rechel Zes di Rechel Zes. Oh, Warren. Waren. Kayak wer tapi tak ada en-nya war. Masalah. Kalau Mochen juga tadi harusnya ada. Siapa? Mbak Sarah. Mana ya? Udah, kita cari aja di sini. Aku juga lupa. Mochen, kayaknya sih mocht. Mocht, bukan sih? Ya benar nih. Mocht, terus mochten. Mocht, lalu mochten. Kalau Vinden bahasa Sarah lagi jadi. Aku nggak nemu. Tadi ada di akhir-akhir. Bawah ya. Vint. Bukan. Tadi ada di bukan akhir. Tapi bukan Vint. Oh, bukan ya? Aku pikir itu. Iya Vint tapi dulu. Mana ya? Aku tahu sih. Cuman aku nggak mau ngasih tahu. Iya ampun susah. Ya udah. Jadi kalau Vin itu font. Ini font. Lalu ya udah. Nanti ini buat tambahan PR aja deh. Juga sama. Soalnya ini nggak ada yang ini semua. Oh ini nih, Werken nih, Mbak Tanti, dia termasuk yang reguler, regelmatig.
bisa pakai rumus yang ini. Word. Ya, udah jadi. Udah ada jawaban. Iya, word. Werte. Werte. Kalau plural, Warten. Apaan ya? tambahin Jadi, en aja. Nggak Werten. tambahin en. Werten. Lalu kalau yang ini regular nih. Drink. Yang ini nih. Praten, Mas Daniar. Ini regular juga tapi ya gitu Sore. deh. Berarti pakai double Jadi gimana ngomongnya? prate sama Prate. double A, double T, Ya. E, Terus prate, kalau ini praten. Coba tong salah. D juga, kalau D juga double D gitu jadinya ya. Nih jadinya praten ngomongnya juga agak 2 harokat. Praten. Lalu yang lucu tuh yang suka aku kebalik itu yang ini. Zin. Kalau zin itu past tense-nya zah. Terus kalau zehen itu past tense-nya zey. Nah, kadang aku suka kebalik. Zin kira past tense-nya zey. Dan sebaliknya. Andersom. Nah, jadi yang suka kebalik yang ini sih. Yang susah. Ikzey, ikzah, ikzi, ikzeh. Dah. Lucu ya. Lucu. Sama. Tapi mungkin ngapalinnya lebih gampang kalau diinget-inget dari bahasa Inggris deh kayaknya. Mungkin. Setiap orang berbeda. Iya. Soalnya kan zeh tuh. Misalkan zinde. Zin kalau di bahasa Inggris past tense kan so. Oh iya bisa. Say, misalkan misalnya zehen kan kalau bahasa Inggrisnya say. I said. Terus kan bahasanya said. S-A, Said kan. Jadi Said. zay. Iya. Itu juga. Betul-betul. Tapi pokoknya ini yang sering dan aku suka kebalik-balik kadang. Terus ini aja kita ngobrol-ngobrol aja. Nah, Mbak Oji, waar woonde jij vroeger? Woonde jij in een stad, in een dorp of op het platteland? Mbak Oji, mana Mbak Oji? Where is Mbak Oji? Ju, platteland apa? Bentar, Ca, lagi cek dulu artinya apa. Oh, kita cek bareng-bareng aja. Platteland. Apa? Platteland. Pelan-pelan. Ca, screen-nya ketutup, Ca. Pelan-pelan. Oh iya. Pelan-pelan. Iya. Platteland. Oh, itu. Bener. Apa tuh? Broker kayaknya sebelumnya deh, Mbak. Yang kampung. Oh. Oh iya benar. Aku di mute. Ya, jadi artinya itu dulu kamu tinggal di mana? Gitu. Kan ini woonde. Woonde itu past tense dari wonen. Wonen. Ca, ini aku cek Platteland country, Ca. Iya, kayak country Maksudnya? gitu. Countryside. Oh, countryside. Oh, bukan kayak negara pinggiran itu ya. kota, bukan. Oh.
Kalau dort itu kayak kampung gitu. Kayak di mana? Kalau Platelan tuh countryside, pinggiran kota kan. Stad di kota, di tengah kota. Gitu. Jadi, waar woonde jij, Mbak Oji? In een stad. In een stad. Ik woonde in In een stad. woonde Ik woonde. vroeger in Oh, ada. een Oh iya. stad. En welke stad woonde jij, Mbak Oji? Bandung. Bandung. Ik woonde in Bandung. Namelijk. Namelijk tuh kayak particularly gitu. Lalu kalau Mbak Tanti, wie was jouw beste vriend of vriendin? Was dat jouw broer of zus of een klasgenoot? Mijn beste vriendin is een klasgenoot. Vriendin yang perempuan kan? Vriendin. Of jouw man. Ja, jullie zijn klasgenoot. Waren jullie klasgenoot? Klasgenoot in in Universiteit. universiteit. Tadi ini jawabannya. Mijn beste vriendin is een klas. Was. Klasgenoot. Mijn man en ik waren een klasgenoot op de universiteit. Suami saya dan saya Kelas. dulu klasgenoot. Klasgenoot itu apa ya? Teman sekelas. Sekelas. Tuh. Lalu Mbak Sarah, what deden jullie samen met jouw vriendin of vrienden toen je klein was? Spelen. En what is spelen in het verleden tijd? Apa ya? Main ke mall tuh apa? Tadi aja tuh yang ging tuh yang kita udah belajar. Pergi ke mall. Bentar. Apa ya? Ik ging naar de mall. Je was alleen of met je vriendin? Met mijn vriendin. Met een vriendin. Ik, mijn vriend. Een vriendin. En ik. Ging naar de mall. Gingen naar de winkelcentrum. Mall itu winkelcentrum. Enggak, kalau di Jakarta nggak ada winkelcentrum, adanya mall. Bedanya apa winkelcentrum sama mall? Beda bentuk. Oh. Winkelcentrum itu kayaknya bukan satu gedung gitu loh, Mbak. Iya. Sebenarnya kalau di sini tuh sama winkelcentrum. Aku ngerti maksudnya. Mall kan di Jakarta
Mall. Shopping center tuh sebenarnya ya di sini Winkle Centrum namanya, cuma konsepnya di sini emang kayak gitu sih, outdoor gitu, jadi nggak jadi satu. Cuma Kalau sebenarnya Winkle Centrum tuh mall. kalau yang di Utrecht sebelahnya stasiun itu Winkle Centrum juga bukan? Yang Hoge Katarain itu kan, Itu iya orang-orang itu masuk Winkle Winkle Centrum. Centrum. Itu Kalau Winkle di Centrum. Transit juga mall Winkle Centrum ya. Heeh. Ya wis. Ya wis. Ya, gitu deh pokoknya atau mall. Ya lebih bahasa Inggris. Terus, oh iya, lalu aku mau ngingetin juga bedanya unfriend sama mindfriend. Jadi kalau di Belanda tuh unfriend itu teman. Kalau Teman. mindfriend itu pacar. Jadi kalau bilangnya mindfriendin berarti pacar cewek. Jadi Oke, kalau oke. ada Berarti friendin, unfriendin, Baiklah. unfriendin, and ik. Kalau banyak temennya, nggak cumaan. Frienden, mindfrienden. Itu boleh mindfrienden sih kalau banyak kan. berarti Ya. yang tadi aku itu Kalau nggak salah pernah dikasih tahu teman kalau mau ngomong temanku gitu unfriend atau unfriendin van mij. Oh iya. Berarti ini juga tadi beste vriendin van mine. Bisa juga van mij. Pas uncaste not. Ini juga dia ngomongnya what is your best friend. Oh ini juga ini pacar. Berarti dia nanya siapa pacar kamu? Tapi kok main bro apa sih? Nggak tahu juga deh. Tapi pokoknya kayak gitu. Jadi ini bedanya unfriend sama mindfriend. Jadi aku nggak boleh ngomong mindfriend ke orang ya, Cak ya? Orang mikirnya pacar gitu. Iya. Oh. Mas Yasir di kemana? Aku kayaknya kemarin cerita ke orang aku les Belanda. Aku bilangnya iya Iclair van mijn vriend gitu, Cak. Salah ya, Cak? Iya. Cuma mungkin mereka ya udah. Cuman ini aja sih buat notisi and opmerking. Tuh. Terus sih sampai tot zover. Haben jullie nog vragen? Nah nanti ini sisanya coba dikerjain dulu besok minggu depan langsung aku tanya nih sisanya yang belum ketemu imperfectumnya.